Baik, pertemuan ke-9 kasus manajemen properti residensial. Nah, jenis properti residensial. Nah, jenis properti residensial ini biasanya karena mengambil dari referensi luar ya. Yang pertama itu adalah scatter site housing atau single family housing. Ini apa? Adalah berupa hunian, ya, hunian yang single, yang terpisah, yang lazimnya kita ketahui. Biasanya ini tersebar di berbagai wilayah di dalam kota. Nah, kemudian ada multi family property. Ini adalah umumnya dipahami sebagai apartemen yang memiliki lebih dari 4 unit. Ya. Kalau teman-teman melihat di film Spider-Man, si tokoh Peter Parker kan dia nyewa apartemen itu. Nah, ini bisa dimaknai juga multi family property. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk hunian. Nah, ini perumahan alternatif lainnya dari yang seluruhnya telah disediakan pemilik hingga hanya fasilitas ruang saja. Jadi ini lebih kecil ya, lebih kecil dari single family housing dan multi family properties. Contohnya ya mungkin kalau di Jakarta itu atau di lazimnya di kita adalah rumah petak ya, rumah petak yang hanya satu ruangan, tidak ada dapur, dan nanti ada kamar mandi. Nah, kemudian di dalam manajemen properti residensial ini mengenal ada yang namanya manajemen hunian. Manajemen hunian itu apa? Jadi manajemen hunian adalah suatu kemampuan manajer dalam mengelola penghuni, dalam memadukannya dengan sarana dan prasarana yang ada, dan juga terhadap bangunan dan kawasan sekitarnya. Jadi teknik ya untuk mengelola ya, penghuni atau orang yang tinggal di properti residensial kita dan memadukannya, maksudnya memadukan itu ya, menyelaraskan kebutuhan si penghuni itu terhadap sarana dan prasarana yang kita sediakan, termasuk juga lingkungan. Nah, manajemen hunian ini tidak terbatas terlepas dari berbagai pertimbangan dan sangat terkait dengan jenis dan karakteristik properti yang dikelolanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen hunian. Yang pertama itu adalah menentukan pilihan penghuni. Jadi dalam manajemen hunian ini perlu diperhatikan siapa saja penghuni dari properti yang kita sewa. Kita harus mengetahui karakteristik dari atau sifat ya dari si penghuni ini. Nanti kaitannya dengan kita mempertimbangkan sarana dan prasarana yang kita sediakan. Yang kedua, menentukan berbagai kepentingan penghuni. Setelah mengetahui siapa yang akan menyewa, siapa yang akan menghuni, kemudian kita mengidentifikasi kepentingan penghuni itu terhadap properti kita apa saja. Seperti kemarin, makanya kalau rumah kos ya, atau rumah sewa itu kita identifikasi apakah dia keluarga atau dia bekerja atau dia adalah mahasiswa. Ini perlu diperhatikan katanya dalam mempersiapkan sarana dan prasarana. Kemudian ketiga adalah memperhatikan perkembangan mengenai tata cara manajemen hunian. Perkembangan tata cara manajemen hunian ini dari tahun ke tahun selalu berubah ya. Dahulu ketika suatu properti residensial dihuni, nah dulu hanya cukup misal kalau kita mau mengontrakkan cukup ditandatangan di kwitansi, nanti dia langsung bisa masuk. Ya. Nah, segala tanggung jawab itu diselesaikan secara kekeluargaan. Maksudnya bila mana ada sengketa nanti diselesaikan secara kekeluargaan dengan pemilik ataupun manajer.
Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, di era globalisasi ini, ternyata banyak sekali eh, modus, antara kutip modus kejahatan yang kemungkinan dibawa oleh si penghuni itu ketika menyewa properti kita. Misalnya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak kejahatan, misal narkoba, kemudian minuman keras, ya. Kemudian ada juga mungkin sindikat-sindikat kejahatan yang lain. Nah, dengan mengetahui cara manajemen perkembangannya, kita bisa mengidentifikasi ya rambu-rambu apa yang perlu kita perhatikan. Kalau saya lihat kemarin diskusinya di Permen Properti, ada yang bertanya, kalau terhadap kerusakan yang belum disepakati, pemeliharaan yang atas kerusakan yang belum disepakati di kontrak bagaimana? Atau kalau vendor ternyata tidak menunjukkan semacam sertifikat license ya, kemudian hasilnya ternyata mengecewakan, apa yang dilakukan. Ini sudah menunjukkan bahwa sekarang hal-hal yang kecil seperti itu perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya pertimbangan yang harus diperhatikan dalam manajemen hunian itu adalah satu, kemampuan calon penghuni untuk membayar sewa. Nah, ini hal yang konkret ya yang harus diperhatikan. Karena kalau kita tidak bisa tidak bisa memilih penghuni, karena kita tidak mengerti karakteristik semua penghuni masuk, kita tidak bisa men-screening penghuni atau penyewa. Nah, di kemudian hari akan terjadi kondisi penghuni atau penyewa gagal bayar. Nah, ini kan kaitannya dengan eksistensi pendapatan ya yang harus kita jaga. Kemudian kemampuan untuk memelihara ruangan. Kemudian kemampuan untuk menciptakan dan menjalin hubungan baik dengan penghuni lainnya. Kemudian kegiatan sesuai dengan untuk peruntukan properti itu. Misalnya untuk tempat tinggal, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha atau bisnis ya, di dalam hunian tersebut. Kemudian kelima adalah potensinya berkelanjutan dari penyewa. Dengan screening penyewa, kita bisa identifikasi ya, kira-kira penyewa ini menyewa untuk tujuan apa? Oh, terkait dengan tujuan kerja. Pekerjaannya apa? Oh, pekerjaannya adalah PNS atau pegawai BUMN. Nah, dengan screening ini kita bisa memastikan bahwa ada potensi sewa yang berkelanjutan dari penyewa. Tapi kalau penyewa ditanya pekerjaannya apa? Oh, saya outsourcing kontrak. Nah, kalau kita sudah mendapati informasi seperti itu, berarti kita harus apabila menerima pegawai atau pekerja yang outsourcing kontrak, kita sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Oh, ternyata dia dikontrak per 6 bulan. Maka di 6 bulan berikutnya kita sudah siap-siap harus memasarkan atau meminta dari penghuni itu kepastian apakah ada perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan kontrak, nah kita sudah mulai bekerja untuk memasarkan itu. Kemudian adanya etika dan reputasi yang baik. Nah, di sini dalam melakukan manajemen hunian tentunya hal-hal yang di luar teknis ya, seperti etika itu perlu diperhatikan. Kemudian kebutuhan pelayanan penghuni yang maksimal. Nah, penghuni yang merasa puas tentunya mereka cenderung tidak akan berpindah dari seperti yang telah mereka sewa. Tapi kalau ada ketidakpuasan, ini berbahaya bagi berkelanjutan dari sewa. Kemudian kemungkinan perluasan di masa yang akan datang. Nah, manajemen hunian dengan menerapkan mengikuti perkembangan terkait dengan manajemen hunian ini harus terbuka dengan kemungkinan untuk perluasan
perluasan layanan. Misal ternyata luas tanah yang dimiliki oleh pemilik itu hanya 100 meter. Nah, namun ternyata permintaan sangat tinggi. Nah, kita harus membuka opsi pada pemilik terkait dengan perluasan bangunan di masa yang akan datang. Kemudian perlindungan HAM dan tanggung jawab sosial. Seperti yang di awal kami sampaikan ya, manajemen tidak hanya teknis, tapi hubungan dengan sosial kemasyarakatan juga perlu dijaga. Jadi kesembilan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam manajemen hunian ini ya, untuk diperhatikan agar praktik manajemen hunian dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ada yang diperhatikan, yang dipertimbangkan, namun ada juga faktor penyebab kegagalan. Nah, contohnya manajemen yang buruk bagi penghuni. Misalnya, lambatnya penanganan komplain dari penyewa. Ini akan menyebabkan manajemen huniannya gagal. Contohnya apa? Ada kloset ya, kloset yang tersumbat atau tidak lancar. Nah, si penyewa sudah komplain kepada pemilik manajer untuk segera diperbaiki ya, agar bisa digunakan. Namun ternyata ya, dari pemilik atau manajer tidak segera memperbaiki. Nah, kondisi ini tentunya akan merusak reputasi dari manajer atau pemilik. Sehingga manajemen hunian ini bisa menjadi atau bisa mengalami kegagalan. Kemudian penghuni menempati keragaman yang buruk. Mohon maaf ya, ini bahasa asing tapi oleh dosen yang mempersiapkan materi mungkin penjelasannya kurang. Namun kita bisa melihat ya, kalau dalam kondisi rumah ya yang multi family property ya, kita bisa lihat rumah kos-kosan. Ketika keragaman itu tidak nyata atau tidak muncul ya di lingkungannya, misalnya ternyata semuanya itu asalnya dari Jawa, semuanya itu asalnya dari Batak, misalnya semuanya asal berasal dari atau dari suku tertentu lah mayoritas. Nah, keragaman yang terjadi tentunya sangat sedikit ya unsur keragamannya. Nah, biasanya mereka para penghuni akan saling melakukan blocking. Mereka akan cenderung resisten dengan penghuni yang baru yang datang, di mana penghuni itu posisinya adalah tidak satu daerah asal yang sama, tidak dari suku yang sama. Sehingga kalaupun terjadi kondisi ini justru akan menyebabkan kegagalan manajemen hunian. Nah, di sini nanti ada sedikit pergesekan ya, bisa jadi sampai dengan menyulut masalah karena keragaman yang sedikit atau terlalu banyak kondisi yang homogene itu justru malah tidak menciptakan suasana hunian yang baik. Ya, justru dengan keragaman yang bervariasi, misal dari penghuni asal dari kota yang bermacam-macam, justru komunikasi antar penghuni itu akan lama-kelamaan akan terjalin dengan baik, ya, saling sharing pengalaman, bisa jadi akan bertambah. Kemudian ketiga adalah menempati area yang terlalu luas. Menempati area yang terlalu luas ini hubungannya dengan potensi keuntungan sewa yang bisa diperoleh. Misalnya, ya, ada satu apartemen ya, yang dia ada model huniannya adalah ada pintu yang bisa menghubungkan antara satu kamar dengan yang lain.
posisi areal yang terlalu luas yang disewa oleh penyewa ini ya tentunya akan membuat satu jarak ya dengan penyewa lain. Karena penyewa yang menghuni area yang terlalu luas ini itu nanti akan bersikap atau bertingkah laku cenderung dominan terhadap penghuni yang. Nah, kemudian keempat adalah persaingan yang tidak sehat antar penghuni. Persaingan tidak sehat ini bukan persaingan untuk mendapatkan satu prestasi tertentu, bukan seperti itu. Namun ada kondisi-kondisi di mana penggunaan sarana dan prasarana itu tidak secara adil, digunakan oleh masing-masing penghuni. Misalnya properti hunian berupa kos-kosan, ya, kemudian ada fasilitas berupa mesin cuci dan seterusnya. Nah, jika tidak baik, tentunya nanti antar penghuni ini akan mengalami konflik. Nah, konflik permasalahan yang timbul akibat perilaku dari penghuni ya, maupun sikap manajer atau pemilik yang tidak tanggap dalam menanggapi komplain penyewa ini menyebabkan kegagalan manajemen. Jadi pada intinya manajemen hunian ini adalah tadi bagaimana cara mentreatment ya penghuni ini agar nyaman, ya, agar aman tinggal di properti hunian dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dan dapat membaur dengan ya, semuanya ditujukan terkait dengan bagaimana menciptakan profit yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah analisis pasar properti residensial. Nah, survei pasar atas properti residensial pembanding dan kondisi ekonomi area terdekat sangat penting dalam hal. Yang pertama adalah membuat skema tarif penyewaan. Nah, dilakukan dengan analisis perbandingan nilai sewa. Artinya, menghitung dan menyimpan data seperti luas, lokasi, struktur bangunan dibandingkan dengan bangunan kompetitor dalam area untuk menentukan tarif dasar sewa. Jadi seperti pendekatan pasar ya, kalau di penilaian kita membandingkan luas lokasi struktur bangunan kita bagaimana dengan pembanding pasar atau kompetitor di luar kita. Nah, ini penting untuk menentukan tarif dasar sewa. Nah, setelah ketemu tarif dasar sewa, analisis pasar ini selanjutnya digunakan untuk mengukur keuntungan. Nah, ini mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat dijadikan rekomendasi guna meningkatkan keuntungan. Selain itu, diperlukan juga penilaian suku lingkungan dan dari penggunaan lahan dan tingkat pendapatan. Jadi, untuk menentukan analisis pasar, itu digunakan yang pertama untuk menentukan tarif dasarnya. Nah, setelah tarif dasarnya ketemu, karena tarif dasar ini adalah basisnya pasar, kemudian manajer bisa melakukan pengukuran keuntungan. Jadi melihat dari demografi wilayah, nah itu akan menentukan berapa permintaan dari calon penyewa akan hunian. Jika penyewaannya tinggi, maka manajer dapat memperkirakan persentase keuntungan yang lebih besar untuk ditambahkan ke tarif dasar sewa. Sehingga ketika jumlah itu adalah tarif sewa yang kita tawarkan kepada penyewa. Nah, tetapi kalau dari demografi bahwa permintaannya tidak terlalu tinggi, nah, maka keuntungan yang kita tambahkan ke tarif dasar sewa itu tidak selalu harus tinggi. Karena kita kan berpikir ya, bagaimana okupansi rate dari properti yang kita tawarkan itu selalu tinggi atau selalu terisi. Nah, di sini manajer akan melakukan survei pasar, melakukan hal-hal yang tersebut tadi. Nah, setelah pasar, lalu dilakukanlah teknik pemasaran properti residensial. Yang pertama adalah yang
istilahnya adalah sign and cook appeal. Artinya apa? Si calon penyewa ini yang mencari hunian ini langsung datang ke lokasi, dan tentunya ini dilakukan setelah kita melakukan iklan ya, periklanan atau kita menyewa aktif. Jadi teknik yang pertama adalah mendorong bagaimana calon penyewa ini langsung datang ya dan menuju lokasi. Nah, teknik pemasaran yang kedua adalah kita bisa melakukan penyesuaian harga. Misalnya, kalau tadi kita bicara terkait dengan menciptakan pendapatan sewa yang kontinu ya, tentunya kita harus berpikir bagaimana cara kita meningkatkan okupansi rate atau tingkat keterisian. Nah, kemarin sudah ya di studi kasus di UTS ada yang menyampaikan harganya disesuaikan dengan tarif yang lebih murah atau yang lebih rendah. Nah, itu juga cara yang teknik pemasaran yang sama untuk properti residensial. Nah, kemudian selanjutnya adalah show list. Nah, show list ini adalah metode paling efektif untuk menyusun skema penyewaan. Show list ini fungsinya adalah kita membuat satu daftar terkait dengan space yang ingin kita tawarkan, dan di daftar tersebut diisi juga dengan sarana dan prasarana berikut dengan tarif harga. Jadi ketika calon penyewa datang, kita tinggal menunjukkan show list. Ini Pak, posisi skema penyewaan yang ada di properti ini. Nah, dengan menunjukkan show list, si penghuni ini biasanya diterapkan untuk properti yang okupansinya cukup tinggi ya. Jadi mereka akan melihat bahwa ternyata dari beberapa space yang disewakan itu rata-rata telah terisi. Maka calon penyewa akan terdorong untuk segera menutup negosiasi. Karena apa? Karena si calon penyewa tidak ingin tidak kebagian ya, untuk tinggal di properti yang kita kelola. Kemudian teknik selanjutnya adalah iklan. Ini bisa berupa iklan baris atau iklan bergambar dan website ya, jurnal dan lain-lain. Dan yang terakhir kita bisa menyewa agen persewaan. Dengan bantuan agen kita akan membantu untuk menawarkan properti kita yang biasanya untuk kalangan masyarakat tertentu. Misal untuk jenis apartemen mewah, ya, karena tidak semua golongan masyarakat dapat menyewa apartemen ini. Nah, tentunya kita harus memilih agen persewaan yang mempunyai relasi yang cukup bagus dengan golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Nah, kemudian manajemen ya, terkait dengan hubungan penyewa. Jadi setelah pemasaran, selanjutnya kita melakukan manajemen untuk mentreatment atau untuk menciptakan hubungan dengan penyewa. Yang pertama itu dilakukan yaitu dengan melakukan penjelasan sewa. Nah, ini adalah memilih penyewa yang mampu memenuhi segala kewajibannya adalah dasar dari hubungan penyewa. Dengan membuka komunikasi, manajer akan mendapatkan hubungan timbal balik yang saling memuaskan. Jadi hubungan dengan penyewa ya, ini merupakan dasar ya, yaitu posisi ketika penyewa itu bisa memenuhi segala kewajibannya adalah dasar dari hubungan penyewa. Nah, setelah mendapatkan calon penyewa bisa memenuhi kewajibannya, nah, kita sebagai manajer harus intens membuka komunikasi ya, pada penyewa, saling rutin melakukan komunikasi baik itu formal maupun non formal. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi rutin.
melalui publikasi bulanan. Nah, kalau di rumah kos jarang ya, teman-teman. Tapi kalau di apartemen, si manajer pengelola apartemen biasanya mereka membuat semacam majalah ya, atau majalah atau publikasi ringkas ya, terkait dengan ya mungkin serba-serbi atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh manajemen ya. Kemudian ada event-event yang terjadi di sekitar area apartemen ya, yang mungkin akan menarik minat dari penghuni untuk ikut datang dan meramaikan event-event tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari manajemen untuk menciptakan hubungan dengan penyewa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perserikatan penyewa. Nah, perserikatan penyewa ini biasanya kalau di rumah kos lebih jarang. Nah, ini biasanya ada di apartemen. Jadi manajer itu mendorong untuk terciptanya ada satu perserikatan penyewa atau semacam asosiasi penghuni. Nah, asosiasi atau perserikatan itu tujuannya apa? Ini ditujukan untuk membangun perencanaan manajemen yang mensinergikan manajemen dengan penyewa dalam memecahkan masalah. Jadi ketika si penyewa ini mempunyai komplain, misalnya kenapa space parkir mobil kok selalu habis. Nah, komplain-komplain ini sebaiknya itu dilaporkan ya, kepada asosiasi atau perserikatan. Nah, lalu barulah wakil dari perserikatan ini melakukan komunikasi dengan manajer. Nah, perserikatan penyewa ini ya dibuat ya, untuk lebih mengefektifkan komunikasi ya. Daripada manajer harus setiap hari ya, menerima komplain dan seterusnya. Nah, maka komplain-komplain itu dikelola dahulu di perserikatan atau di asosiasi. Nah, barulah dalam periodik mingguan ya, pengurus perserikatan atau pengurus asosiasi penghuni ini bertemu dengan manajer untuk mendiskusikan semua komplain yang dilaporkan oleh penyewa kepada perserikatan atau asosiasi. Nah, silakan nanti teman-teman ya cari di internet asosiasi penghuni atau perserikatan penyewa itu ada. Jadi mereka lah yang menjadi dalam kutip seperti dewan perwakilan penyewa. Nah, selanjutnya ini adalah staf apartemen atau mungkin untuk translate-nya kurang pas ya. Seharusnya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam praktek manajemen hunian. Nah, keterlibatan secara langsung pihak manajemen menjadi posisi kunci dalam memelihara properti residensial dan kesepakatan dengan penyewa. Nah, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab? Ya. Kalau di apartemen, itu yang pertama adalah manajer residen. Makanya kemarin sempat ada soal ya terkait dengan manajemen residen ya. Siapa yang untuk menghasilkan atau untuk menciptakan pemeliharaan properti yang dengan hasil terbaik, ya, maka pemeliharaan properti dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut, kecuali ya, jawabannya adalah subkontraktor, karena subkontraktor itu sebenarnya dia bisa melakukan pemeliharaan, tapi karena soalnya adalah siapa yang untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya, maka subkontraktor yang merupakan pihak-pihak yang ikut juga dalam pemeliharaan, tapi dia adalah layer terakhir ya, karena kalau subkontraktor itu lebih sulit untuk mencapai yang terbaik karena adanya kendala komunikasi antara manajer dengan subkontraktor. Biasanya manajer menghubungi kontraktor utama baru disampaikan ke subkontraktor. Nah, gap jarak antara komunikasi antara subkontraktor yang
harus melalui kontraktor utama baru ke manajer. Nah, ini dirasa akan memberikan hasil yang kurang maksimal dibandingkan jika pihak yang melakukan pembayaran itu adalah selain subkontraktor. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pihak ya atau staf yang melakukan manajemen hunian yang berada di apartemen. Yang pertama adalah manajer residen. Nah, ini wajib menghargai penyewa agar sukses menagih sewa dan mudah menyelesaikan masalah dengan manajer residen akan di backup oleh manajer properti. Jadi manajer residen itu bisa merangkap juga sebagai manajer properti, tapi lazimnya manajer residen ini biasanya mereka bekerja untuk melaporkan hasil kerjanya pada manajer properti. Nah, kedua adalah untuk menciptakan manajemen hunian yang baik, ya yang kedua adalah agen persewaan, karena mereka lah yang membantu memasarkan dan mendapatkan calon penyewa. Jadi agen persewaan itu bertugas untuk mendatangkan calon penyewa, sedangkan manajer residen ini setelah mereka berkontrak sewa dengan manajer properti untuk tinggal di hunian atau di properti residen tersebut, maka treatmentnya kepada penyewa atau jalinan hubungan antara penyewa dengan manajer properti ini kemudian menjadi tanggung jawab oleh manajer residen, ya. Karena mereka yang menagih sewa dan menyelesaikan masalah bila mana ada permasalahan atau komplain dengan penghuni. Nah, kemudian pemeliharaan bangunan apartemen. Nah, tugas-tugas pemeliharaan properti tergantung ukuran dan fasilitas yang tersedia pada bangunan, kondisi bangunan, dan ketentuan dalam manajemen kontrak. Yang pertama adalah personil. Nah, ini ditugaskan untuk mengatasi berbagai kegiatan perawatan. Kemudian adalah tanggung jawab manajer residen. Nah, di sini dalam hal pemeliharaan, kalau tadi dalam manajemen hunian, manajer residen kan bertanggung jawab untuk menagih sewa dan menyelesaikan masalah bila mana ada komplain dari penyewa. Nah, kalau di pemeliharaan, manajer residen ini bertanggung jawab atas pengawasan seluruh kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh personil di bawahnya. Nah, selanjutnya tanggung jawab manajer properti adalah menilai, menerima dan menilai laporan manajer residen dan mengambil tindakan bila mana ada kegiatan pemeliharaan tertentu yang membutuhkan keputusan dari manajer properti. Nah, setelah manajemen hunian dilakukan, setelah pemeliharaan properti residensial dilakukan, selanjutnya ada kegiatan yaitu menyusun laporan operasional apartemen. Nah, pemilik apartemen memerlukan laporan operasional seperti halnya pemilik properti komersial dan industri untuk tujuan mengevaluasi manajer properti, menentukan nilai investasi dan memutuskan aksi terbaik. Yang meliputi yang pertama adalah terkait dengan anggaran operasional apartemen. Dalam menyiapkan anggaran, manajer properti harus menentukan semua pengaruh pasar yang dapat diprediksi untuk menyusun budget di masa datang yang mempengaruhi tingkat hunian. Jadi anggaran operasional apartemen ini perlu dihitung oleh manajer dan dilaporkan kepada pemilik dengan membuat proyeksi-proyeksi untuk tahun-tahun di masa mendatang. Nah, kemudian di laporan operasional apartemen ini perlu ditambahkan juga opsi mengenai tambahan pendapatan yang bisa diperoleh. Contohnya, kalau di luar negeri ada sewa film, kan sekarang sudah tidak ada ya sewa film ya, karena semua hiburan film bisa diakses dari internet ya. Kemudian ada sewa parkir, nah ini masih relevan. Sewa tempat penitipan, sewa mesin cuci dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan suatu apartemen.
Kalau sewa mesin cuci kalau di Indonesia jarang ya, karena biasanya kalau sewa mesin cuci itu sudah dibuatkan bisnis laundry sendiri ya. Jadi si penghuni kalau tipikal orang Indonesia ya mereka hanya menaruh kemudian mengambil hasil dari dari laundrynya. Tapi kalau di luar negeri mungkin kalau Anda melihat dari luar ya, mereka biasanya menyewa mesin cucinya. Nah, siapa yang mencuci? Ya, si penghuni atau penyewa sendiri yang mencuci sampai kering. Ya. Nah, tetapi di sini untuk kondisi itu mereka membayar sejumlah uang sewa untuk menyewa mesin cuci. Nah, di laporan operasional apartemen ini juga memuat analisis arus kas. Terkait dengan proyek arus kas harus sesuai dengan historis data sebelumnya. Kemudian adanya opsi untuk pengurangan biaya. Misal saving ya, melalui jumlah pembelian atau program konservasi energi yang kemarin kita sempat bahas ya. Ada program terkait dengan jumlah pembelian yang besar itu memberikan opsi kita penghematan biaya maupun bisa diterapkan dengan teknik penghematan biaya atau teknik penghematan energi dengan pemilihan komponen-komponen tertentu. Kemudian laporan operasional apartemen ini juga memuat pilihan atau opsi terakhir. Jadi pilihan dan opsi terakhir ini lah yang tadi dijelaskan di awal bahwa pemilik properti dalam menerima laporan ini bisa jadi pemilik diminta untuk memutuskan ya aksi terbaik atau keputusan yang terbaik kaitannya dengan seluruh penyajian laporan operasional apartemen tadi. Contohnya, jika return properti tidak memuaskan pemilik, maka pemilik dapat memilih ya, apakah mensubsidi. Mensubsidi ini dalam arti keuntungan atau ukuran keuntungan itu dikurangi sehingga posisi tarif itu ditawarkan rendah, namun occupancy rate akan terisi atau reinvestasi, ya. Investasi ulang, ya. Investasi ulang terhadap properti residensial tadi. Misalnya bila mana apartemen itu telah berumur 20 tahun dengan gaya eksterior yang mungkin sudah usang ya, sudah usang. Nah, si pemilik dapat mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan investasi ulang. Jadi beberapa komponen yang dasar dan menentukan terkait dengan konstruksi apartemen ini dilakukan perubahan. Kemudian ada refinance to debt. Artinya apa? Artinya mencari sumber keuangan lain, yaitu dengan membuat atau mengajukan hutang. Ya, jadi pemilik properti dapat mengambil opsi untuk mengambil hutang atau meminjam uang di bank dalam rangka untuk membiayai keuangan yang ternyata setelah dilaporkan dari manajer ini hasilnya tidak memuaskan. Atau keputusan terakhir yaitu sell, ya, menjual. Jadi karena dari laporan operasional ini sudah tidak memuaskan, kemudian diproyeksikan okupansi rate itu semakin rendah untuk tahun-tahun mendatang, maka pemilik properti dapat mengambil keputusan paling buruk yaitu menjual properti. Nah, kesimpulannya adalah properti residensial secara umum dikelompokkan. Ada single family dan multi family. Nah, karakteristik yang berbeda pada setiap properti ini akan menentukan kebijakan pengelolaan dan
teknik pemasarannya. Apakah kebijakan pengelolaan itu bagaimana cara membina hubungan dengan penyewa, ya. Kemudian teknik pemasarannya apakah merekrut agen persewaan untuk membantu memasarkan. Kemudian manajer properti harus melakukan survei tarif sewa dari properti pembanding dan menganalisis supply and demand setiap unit properti untuk menentukan tarif dasar sewa. Nah, setelah menentukan tarif dasar sewa, selanjutnya manajer dapat mengukur kira-kira keuntungan yang kita proyeksikan itu berapa. Sehingga tarif dasar tambah dengan keuntungan itulah tarif sewa yang kita pasarkan kepada calon penyewa. Kemudian manajer residen menempati posisi utama dalam staf atau pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam manajemen hunian di apartemen. Ini dalam hal operasional bangunan serta menjalin kesepakatan dengan pemilik dan penyewa. Nah, jadi manajer residen ini penting ya, tadi tempatnya di mana. Tapi kalau terkait dengan manajemen hunian, dia bertanggung jawab membina hubungan dengan penyewa, kemudian bertanggung jawab juga dalam menagih sewa kepada penyewa dan menyelesaikan masalah bila mana ada komplain atau masalah yang timbul yang disampaikan oleh penghuni atau penyewa. Kemudian yang terakhir, manajer properti memberi informasi laporan keuangan ke pemilik melalui laporan arus kas bulanan dan laba tahunan. Ini salah satu saja yang menjadi bagian dari laporan operasional apartemen. Jadi dalam kegiatan pemeliharaan, si manajer properti manajer residen mempunyai staff ya, terkait dengan pemeliharaan, kemudian dari manajer residen itu kemudian mengumpulkan atau mengawasi jalannya pemeliharaan dan melaporkan kepada manajer properti. Itu kalau di pemeliharaan. Tapi kalau di manajemen hunian, ya tentunya hubungannya sama, ya, sehingga dari laporan manajer residen, manajer properti dapat membuat laporan operasional dari properti atau apartemen. Dan itu nanti disampaikan kepada si pemilik. Nah, si pemilik nanti dapat mengevaluasi bahkan sampai mengambil keputusan yang terbaik terkait dengan laporan operasional dari apartemen. Apakah melakukan subsidi, melakukan pengambilan hutang dari luar untuk menjaga agar bisnis propertinya tetap jalan atau bisa dikatakan untuk survive, ataupun pilihan terakhir ya, opsi terakhir yaitu opsi yang tidak diinginkan, yaitu menjual propertinya. Nah, semuanya tergantung dari laporan operasional properti atau laporan operasional apartemen. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk menutup quote, saya ambil quote dari pidato Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tapi perbanyaklah kawan. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga materi bisa dipahami, ya. Namun bila ada pertanyaan, silakan nanti aktif dalam forum diskusi ya. Mohon maaf, guys. Masuk, Pak. Mohon maaf ya, teman-teman. Koneksi internet saya ternyata terputus. Mohon maaf. Tadi sebelum saya terputus, saya
Tes. Baik, Pak. Masuk, Pak. Oke, sudah masuk ya. Mohon maaf ya, terputus ya teman-teman. Mohon maaf tadi saya sebelum terputus, saya tadi menjelaskan tentang apa? Sampai di mana? Atau saya Sampai dilanjutkan ke forum diskusi tadi, Pak, terakhir. Oh, baik. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi secara kesimpulan ada karakteristik khusus ya di manajemen properti residensial ini, yaitu adanya manajemen hunian, di mana manajemen hunian itu menjadi tanggung jawab dari manajer residen. Nah, apa fungsi dari manajemen hunian ini? Yaitu mengelola penghuni atau penyewa agar mereka nyaman tinggal di properti yang kita sewakan. Mereka dapat menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang kita sediakan, termasuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Kalau mereka nyaman, harapannya adalah mereka akan betah dan tidak ingin meninggalkan properti yang kita sewakan. Artinya apa? Artinya ada potensi keuntungan sewa yang kontinu, dan ini sesuai dengan harapan dari pemilik properti. Itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Silakan masuk ke forum diskusi Google Classroom ya. Sebenarnya ada yang saya sampaikan, tapi kalau di record kayaknya kurang etis ya. Mungkin yang di rekamannya bisa di pause dulu ya. Baik, Pak.